Halo sahabat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi dan mengetahui lebih dalam kisah situs peninggalan Adipati Ewangga serta apa saja yang terdapat di dalamnya. Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang Cikal Bakal Kabupaten Kuningan di Jawa Barat ini. Menurut sejarah, sebuah desa bernama Winduherang rupanya menjadi cikal bakal berdirinya Kuningan. Di sana terdapat berbagai peninggalan sejarah dan makam leluhur pendiri Kabupaten Kuningan. Makam bersejarah itu diantaranya makam Pangeran Adipati Ewangga, Pangeran Ramajaksa Patikusuma, Cihulu Kuningan, Tabet atau tempat yang dahulu menjadi tempat penyepuhan benda pusaka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di episode kali ini, ikuti perjalanan saya menelusuri beberapa tempat bersejarah tersebut. Pertama, saya akan mengajak sahabat Ejon mengunjungi makam bersejarah Pangeran Adipati Arya Ewangga. Bagaimana kisah sejarahnya? Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Kuningan. Kita akan coba eksplor ya salah satu situs bersejarah di Kuningan, yaitu Pangeran Adipati Ewangga. Adipati Ewangga adalah salah satu utusan Sunan Gunung Jati Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Kuningan. Ketika saya memasuki kawasan makam, saya disambut dengan pepohonan yang besar dan rindang yang menambah suasana sejuk di tempat tersebut. Situs sejarah Pangeran Arya Adipati Ewangga tercatat dalam daftar situs sejarah yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini situsnya bekas dulunya tempat rapatnya para wali di sini. Okay. Para wali dengan tempat rapatnya juga waktu ini penyebaran agama Islam. Situsnya mari kita lihat. Yang pernah datang saya mimpi ya, waktu saya mimpi ini pertama kali datang ini makam Mbah Kuwu sini, Mbah Kuwu Cirebon, putranya yang Prabu Siliwangi. Ini yang pernah datang ke mimpi saya. Dulu kan waktu saya bersih di sini, wongi nate dongkap pas saya, teteh, jadi dia pasti sandi dia. Saya posisi kena tunduk itu, nangis nate, pakai pakaian adat Sunda, jadi jebangker keduta. Rejakan kan boga makam di dia, pokoknya saya tertarima dia dipakai pemakaman umum. Harusnya gitu, ka saya mah. Ku saya teh, ai bapak saha? Saya Mbah Kuwu, buku sa, buku putra Prabu Siliwangi. Ya, saya Mbah Kuwu, anaknya putra Prabu Siliwangi, ya makamnya di dia. Nah ini dulunya dipakai tempat rapat. Para pangeran Adipati Kuningan ya di sini rapat berkumpul penyebaran agama Islam dan tempat pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan. Kalau di sini rapatnya di sini bermusyawarahnya. Nah, dan ini batunya pacelekan yang Adipati Ewangga di sini. Ini kalau misalkan kalau Adipati Ewangga lagi rapat duduknya di sini. Oh, duduk menghadap ke sini? Iya, menghadap ke sini. Ya. Ini kan dibentukkan kayak meja. Tapi sebenarnya ini makam atau bukan? Bukan, petilasan. Petilasan ya? Petilasan. Waktu penggempuran ke Batavia, POC bermusyawarahnya di sini. Panapen itu tempat peristirahatan lah para raja-raja, para pangeran, tempat penyepian, gitu. Tempatnya di sini dulunya. Nah ini aslinya yang ini, aslinya dulunya ini tanah semua, ya. Tanah semua. Ini juga masih tanah semua, ini diperbaharui, dan ini batu tempat beliau bertapa. Ada dua batunya, yang satu pipih, sangat pipih dan apa namanya licin, ininya tuh udah licin ya, rapi, lebih rapi. Setiap masuk bulan Sura itu suka diadakan acara. Kalau itu kayak jaipongan, golewang di sini. Golewang namanya? Ya, di sini sama yang di dekat kelurahan, sama di dekat SD, S1 yo, pembatasan. Ya. Di situ.
Di sini acara adatnya di sini, cuma sekarang udah dihilangkan. Ini makam apa nih Pak Udi? Kalau yang ini saya lupa lagi ya kalau yang ini. Ya. Tapi kalau di sini pernah ada makam namanya, kalau kata abah saya itu si Ratu, makam si Ratu di sini. Oh, makam si Ratu. Iya, cuma waktu Sini. waktu pembugaran pondasi, Ya. tanahnya tertimpa sama tanah. Oh. Kakubur, kakubur. Tapi kemungkinan di sini. Iya. Cuma di bawah karena udah lama ya, udah berapa tahun tuh, dari tahun 92, pas tahun 2001 pas zaman Pak Ikin dibongkar lagi, nggak ketemu. Dulu kan saya kalau mau bersih-bersih di sini, pohon yang situ kan tumbang, pohon yang itu tuh, ya, yang ini. bekas lah. Ya. Harusnya kan nimpa ke sini. Ya. Tapi lubung saya di dalamnya lagi bersih-bersih, pohonnya jatuhnya ke arah sana. Kayak ada yang lemparin sama makhluk goib gitu. Terus dari cerita-cerita masyarakat di sini ada lagi nggak Pak? Kalau cerita masyarakat di sini tidak boleh menganggap wayang. Oh. Karena ini desa tertua, desa paling tua ini Windu-Herang. Jadi tidak boleh deh ada wayang. Mengapa tidak ada wayang? Karena di sini semua wayang Arjuna, Gatot-kaca semuanya ada di sini, berkumpulnya di sini. Makanya mengapa tidak boleh ada wayang di sini? Karena dianggapnya teh jadi patung, dianggapnya seolah iya kan nemun cekolot mah jadi ngahina aing gitu Oh, iya. Bahkan tidak boleh di sini tidak boleh ada wayang. Nanggap wayang, maksudnya? Tidak boleh nganggap wayang, tidak boleh nganggap pencak silat di sini. Oh, kenapa pencak silat nggak Kalau boleh? pencak silat di sini, kata sepuh-sepuh itu di sini kan gudangnya orang-orang yang berilmu lah. Jadi ulah jadi jama sombong lah. Ulah ngalangkahan gitu. Ulah ngalangkahan, orang kayak sarua jama bisa tapi tekitu tersombong. Bahasana kitu lah. Nah, misalkan kalau ada kejadian misalnya anggap pencak silat ya, yang misalkan yang jadi hancurnya itu perguruannya bisa pecah gitu. Kalau silat, kalau wayang yang anggap wayangnya jadi orangnya punya perusahaan bisa bangkrut, hancur gitu. Iya. Di sini ada 3 pohon. Ini dahulunya hutan belantara. Dan di sini sengaja pohon ini 1, 2, 3, ya, Tritangtu katanya begitu. Dan menurut informasi yang saya terima, kakeknya beliau itu di sini. Makanya beliau ingin dimakamkan di sini karena dulunya memang tempat leluhurnya ada yang di sini bertapa, bersemedi. Biasanya orang yang membuang sial itu kan di situ ya di mata air ya. Iya. Sekarang kan dialihkan ke sini. Soalnya kan itu bang buang sial. Nanti ini kan pakai tempat minum orang. Oke, jadi di sini mata air ini konon untuk apa aja Pak? Untuk buang sial, katanya buang sial segala penyakit gitu. Di mata air sebelah situ. Nah itu sumbernya di sana di bawah ya. Nah, ini teman-teman ini mata airnya dari mana ya sumbernya? Sumbernya dari bawah tuh, dari batu-batuan. Dari atas tapi tetap? Iya dari atas ya, kan keluarnya dari bawah. Nah terkait mata air ini ada cerita-cerita nggak Pak? Kalau cerita sih biasanya mata air ini dipakai buat mandi lah, orang yang sakit terkena guna-guna gitu. Bisa membuka aura gitu. Mandi jadi di situ nggak di sini. Soalnya ini kan pakai minum orang gitu. Soalnya kan orang banyak buang sial ke sini diminum sama orang lah. Sama orang di sini masuk nantinya. Meskipun kemarau panjang ada aja, nggak kering, nggak surut gitu ya? Habis-habis yang nggak surut. Ya ini teman-teman airnya nanti dialirkan ke sini. Jadi itulah sahabat Ejon, sejarah tentang situs makam Pangeran Adipati Ewangga dan segala kisah dan mitos di baliknya. Selanjutnya, saya akan ajak kalian menelusuri makam bersejarah Ramajaksa Patikusuma. Stay tune terus di Jejak Kisah.
Pangeran Ramajaksa adalah seorang jaksa pertama di Kuningan. Berkat dedikasinya dalam hukum pemerintahan di masa lalu, beliau mendapat gelar kehormatan. Oke teman-teman, kita berada di situs Ramajaksa. Di sini situs Ramajaksa ini ada patilasan seperti batu lingga, ada sebelah sini batu lingga. Terus yang itu lagi satu lagi batu lingga. Dulunya dipakai tempat tawakur berzikir, yaitu Pangeran Ramajaksa yang yaitu Ki Gedeng Kuningan. Di sini dulunya Ki Gedeng Kuningan di sini. Ki Gedeng Kuningan itu oleh Kanjeng Sunan Gunjati itu diberi gelar Pangeran Ramajaksa. Dia sebagai jaksa dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Kuningan zaman Kesultanan Cirebon. Dan beliau inilah tempat beliau di sini. Petilasan ya? Ya, petilasan Ramajaksa di sini. Itu periode tahun berapa, Pak? Kita babatnya kan babat, kita ambil babat Sunan Gunjati aja ya. Bukan babat, kan kalau Kang Sony babatnya dalam sejarah pewayangan. Kita babatnya dalam babat Sunan Gunjati, karena dalam Sunan Gunjati juga ada yang namanya Pangeran Ramajaksa, karena Sunan Gunjati itu mengambil gelar dari keraton-keraton yang terdahulu. Makanya yaitu Ki Gedeng Kuningan. Ki Gedeng Kuningan itu punya saudara yang nama Ki Gedeng Uragung. Ki Gedeng Kuningan sama Ki Gedeng Uragung itu putra dari Surawisesa, yaitu cucu dari yang Prabu Siliwangi. Surawisesa, Kanjeng Ki Gedeng Kuningan hijrah ke Windu Herang. Ki Gedeng Uragung bertinggal di desa Ruragung. Dan Ki Gedeng Kuningan itu tinggal di daerah Windu Herang itu yang sekarang ini yang dinamakan, dulu itu Windu Herang kan namanya bukan Windu Herang namanya. Windu Herang itu dulunya dinamakannya kampung apa tuh yang dinamakan kampung kampung Kejene tuh, kampung Kejene tuh. Ya. Dan sekarang pemerintahan Kanjeng Sunan Gunjati itu bernama kampung Windu Herang, karena kampung Windu Herang itu ada bertepatan dengan nama kuda itu dipakai tunggangan Pangeran Kuningan, terus herangnya karena ada mata air yang ada sebelah dekat patilasan Ewangga yang ada di situ. Jadi desa Windu Herang. Dan Ki Gedeng Kuningan itu membuat pemerintahan Kabupaten Kuningan itu dengan pusatnya ya di Windu Herang, pusatnya di Windu Herang. Makanya setiap bulan September itu Bupati selalu berziarah ke Windu Herang, ulang tahun Kota Kuningan, karena pusatnya Kota Kuningan itu dulunya adanya di Windu Herang, adanya pusat pemerintahannya. Kalau cerita unik sih banyak sih di sini ya. Di sini kan kalau biasanya kalau orang yang punya masalah, misalkan yang mau dihukum, misalkan dihukum penjara, misalkan untuk memperingan hukumannya, misalkan kalau dihukumnya jadi 10 tahun, bisa jadi 5 tahun tuh, kita ini berdoanya di sini. Gitu. Terus misalkan setiap orang yang punya hajat, biasanya ke sini, gitu. Ya kalau hajat itu kan ya kita memintanya sama yang Maha Kuasa lah, bukan kepala leluhur itu cuma mendoakan. Yang mendoakan, kita pasrahnya kepada yang Maha Kuasa aja. Yang nginep banyak, sering yang nginep juga ke sini. Ada yang dari Jakarta pernah, dari Bogor pernah ke sini. Biasanya kalau orang yang pernah menginap ini sih biasanya kadang-kadang ada yang datang lewat petunjuk, lewat petunjuk dalam mimpi gitu. Terus kadang-kadang ada yang dikasih, udah kalau bisa kepeningatan udah dikasih sesuatu barang, biasanya udah pulang gitu. Barangnya berupa keris kecil lah, kayak besi kuning gitu. Saya akan menelusuri lebih lanjut mengenai kisah sejarah dan mitos di situs tersebut. Terdapat kisah mitos yang beredar di masyarakat, yaitu peziarah-peziarah yang berkunjung ke makam Pangeran Ramajaksa adalah mereka yang memiliki permasalahan dengan hukum. Mereka akan berdoa di samping petilasan Pangeran Ramajaksa, berharap agar permasalahan hukum mereka akan lebih ringan setelahnya.
tidak hanya dikunjungi para peziarah dengan latar belakang permasalahan hukum saja, makam Pangeran Ramajaksa ini juga kerap dikunjungi jelang kegiatan menyambut Hari Jadi Kuningan oleh para pemerintah setempat. Tentu saja ini bertujuan agar masyarakat sekitar senantiasa mengingat jasa-jasa para pendahulu serta perjuangan para leluhur kita yang telah membangun Kabupaten Kuningan. Oke sahabat Ejon, itu dia perjalanan saya di makam Pangeran Ramajaksa Patikusuma. Setelah ini saya akan ajak kalian mengunjungi situs Cihulu yang masih banyak menyimpan misteri. Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Oke sahabat Ejon, kali ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri bersama situs Cihulu di Desa Winduherang. Situs Cihulu menyimpan banyak misteri yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah batu besar yang terletak di atas mata air yang konon bisa menghubungkan dengan Goa Pamijahan dan goa-goa lainnya. Selain itu terdapat batu rahasia yang konon jika kepalan tangan kita masuk ke dalamnya, maka doa keinginan kita dipercaya akan terkabul. Dan masih banyak mitos-mitos menarik lainnya. Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Teman-teman, perjalanan kali ini lumayan agak sedikit jauh. Tadi menyusuri sawah-sawah. Ternyata situs ini berada di sawah ya, di pinggir sawah. Mungkin tadi perjalanan sekitar 10 menitan ya, dari jalan raya ke sini. Nah di sini ada situs, yaitu namanya Hulu Kuningan. Nanti kita coba explore ya, seperti apa sih situs Hulu Kuningan ini dengan Pak Udin selaku juru kuncinya. Hulu Kuningan itu kan yang namanya yang putih itu dulunya yang Prabu Siliwangi ya. Terus yang namanya kucing kuning itu ada sepuyang di sini katanya itu namanya asli yang Prabu Siliwangi. Jadi Hulu Kuningan ini kalau ini kan sejak dulu udah ada ya Pak. Cuma Hulu Kuningan itu dulunya waktu Pangeran Adipati Ewang nggak melemparkan Bokor dari sini. Dan Bokor itu jatuh di alun-alun yang sekarang yang menjadi taman kota. Ini mata airnya yang seperti sini. Ya, berarti ini dari mata airnya di sini ya? Iya, mata airnya di sini. Ya. Ini dari atas, dari celah batu ya? Iya. Dari celah batu keluarnya. Mata air ini banyak pengunjung yang berziarah ke sini, kebanyakan yang balik ke sini yang mau menikah atau yang mau mencari pasangan. Manja di sini. Selain di sini kan ada yang uniknya batu. Oke. Oh ya, oke. Ya ini teman-teman batunya. Nah, ada apa dengan batu-batu ini, Pak? Menurut orang-orang yang spiritual itu katanya ini katanya ya dalam batu itu sepertinya kayak ada ruang rahasia lah. Dalamnya kemungkinan seperti harta karun, mungkin peninggalan leluhur yang dulu lah yang pernah menetap di sini. Soalnya kan di sini kan berdekatan dengan daerah Bebera. Bebera itu kan dulunya itu awal mulanya ke Gedeng Kuningan bercocok tanam di daerah sini. Ya. Dan mengapa disebut Hulu Kuningan? Kalau pepatah itu, kalau kata artinya hulu itu kalau sekarang kan kepala pemerintahan, kalau itu kan hulu. Hulu itu sebelum Pangeran Arya Kamu Pangeran Kuningan itu sebelum dijabatnya menjadi Adipati Kuningan itu di sini dulu, dididiknya di sini dulu, dididik ke ilmu kesaktian, ilmu pemerintahan di sini di daerah Hulu Kuningan, makanya disebut Hulu Kuningan, itu kepala pemerintahan Kuningan.
seperti ada batu rahasia tuh. Oke, oke. Ada masuk. Kalau masuk mitosnya apa, Pak? Ya, kalau masuk mitosnya kemungkinan segala keinginan kita mungkin ya oleh Allah itu Terkabul. terkabul mungkin. Oh, tapi ada yang nggak masuk juga? Ya ada aja yang nggak masuk ada. Ini saya juga nggak masuk semua. Nah, teman-teman, saya coba masuk ya. Tapi ini udah masuk ya? Ya, sudah masuk. Nyentuh di dalam ini kan? Ya. Ya, ini teman di dalamnya tuh. Saya sebuah lubang rahasia. Ya, ada lubang rahasia. Ya, itu lubang rahasia pintu yang mau dibuka tuh. Oke. Tapi niat ya? Niatnya apa dulu baru tangannya ke masuk ke dalam ya? Biasanya kalau orang Purwinangun, kalau orang Cidapur itu kalau mau nikah biasanya diarah ke sini. Oke. Terus mandi di sini cerita uniknya. Ini cerita uniknya tuh waktu itu kan sini ada pohon yang besar ya. Oh, pohonnya di mana? Udah tumbang, Oke. pohonnya besar sekali ya. Coba tuh udah tumbang. Katanya sih ketumbangan pohon itu setelah ada orang yang bertapa keluar dari pohon itu, terus pohonnya langsung tumbang. Ya kalau cerita sih dulu kan di sini kan tempat pintu gerbang masuknya tuh dulu kan dari sini, bukan dari sini. Oke. Karena di sini ya tuh di dekat pintu masuk itu ada pohon muncang sama pohon mame di situ. Oke. Terus tentang di sini itu kan pohon yang kedua pohon itu yang berarahan itu ditebang. Oke. Ditebang buat pembangunan masjid yang ada di dekat sekolah. Cuma yang waktu ditebang itu pohon yang penunggu pohon itu marahnya bukan ke arah masjid tapi ke arah sekolah. Oke. Sekolah sampai gentengnya itu keluar semua berterbangan. Katanya sih kalau kejadian ini sih katanya ada penampakannya sesosok ular besar. Oh, ular, oke. Jadi di mana? Ya ini sebelah sini. Oke, iya ya. Ular besar di sini. Terus kadang-kadang ada yang suka melihat katanya dari sini cocok makan Oh, di sini ya? Oke. penampakannya. Terus apa lagi, Pak? Ini ditepuk seperti resi dari sebelah sana. Oke, resi ya. Berarti benda-benda pusaka. Kalau masalah benda pusaka sih di sini kujang sama keris. Kalau biasanya sih kalau acara tertentu di sini enggak, cuma kalau misalkan ada kawin cai biasanya orang ngambil cai dari sini. Oh ini katakannya air penguripan. Oke ya, ini teman-teman airnya dari mata air tadi di atas. Ini mata air sejak dulu sampai sekarang itu seperti ini terus ya, Pak? Iya, ya nggak naik nggak turun Segini aja? Iya. Tapi tiap saat dikeluarkan ya, Iya, dikeluarkan. deras banget. Iya dikeluarkan. Saya pernah mimpi kan di sini. Di arah sini itu ada 3 makam. Cuma makam itu secara lisan, secara gua itu nggak diperlihatkan gitu di daerah sini. Cuma dia bilang itu makam chef, 3 makam chef gitu. Ada kemungkinan bisa jadi nyamuk ke sana. Iya. Ke pemijahan itu ya? Iya. Oke, kalau ini makam apa, Pak Udin? Yang ini yang kuncung kuning sama yang kuncung kuning. Oke, yang ini buyut kuncung putih. Ini yang kuncung kuning. Oke. Nah, ini kenapa disebut kuncung putih sama kuning, Pak Udin? Yang kuncung putih itu kan nama gelar ya orang Resi. Oke. Yaitu gurunya yang Prabu Siliwangi, dan sama yang kuncung kuning, yang kuncung kuning itu ada kata sepuyan di sini. Jadi namanya itu kuncung kuning itu ada yang Prabu Siliwangi. Oke ya teman-teman, ini ada 2 petilasan, yaitu buyut kuncung putih dan buyut kuncung kuning. Buyut kuncung putih ini konon katanya adalah guru yang Prabu Siliwangi ya? Ya, kuncung kuning Prabu Siliwangi. Oke. Nah, Pak Udin, biasanya orang berziarah ke sini itu dari mana aja, Pak? Waktu yang dari Jakarta ada, Pak, dari Bandung, Oke. dari Cirebon juga ada.
Dari mana aja? Juga, dari Jawa ada Jawa. Oke. Nah, biasanya mereka punya hajat apa datang ke situs ini, Pak? Ya kadang-kadang ke sini ada yang berdoa, ada yang punya hajat permasalahan di sini itu. Bermacam-macam lah punya hajatnya, permohonannya tuh pada yang Maha Kuasanya. Ya. Terus ada acara-acara ritual tahunan nggak di sini? Kalau ritual tahunan nggak ada, cuma kalau misalkan tahunan kawin cai ada sih ngambilnya di sini. Oh, jadi air yang tadi di sana tuh teman-teman di sumber mata air kahuripan ya? Ya, air Air kahuripan itu nanti airnya dikawinkan dengan air yang lain. dengan air yang lain. Ya, biasanya itu kawin cai itu untuk acara misalkan sedekah bumi. sedekah bumi ya. Ya, sedekah bumi. Sedekah bumi. Jadi ngambil airnya salah satunya adalah dari Sini. Cihulu Kuningan. Nah, Pak Udin, terkait dengan situs ini, orang datang ke sini boleh kapan aja? Iya, kapan aja bisa. Kapan aja bisa ya? Ya. Terus ada pantangan gitu, ada nggak Pak Udin? Kalau pantangan enggak sih. Cuma Nah. kalau istilahnya kalau pantangan mungkin kalau adab ya, adab Ya, bicara itu ya. kita harus sopan, berpakaiannya harus sopan gitu. Enggak, misalkan kita mau ke sini, bisa kalau mau berdoa jangan pakai celana kolor lah. Ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke etika ya, etika berziarah ke tempat ini, ke situs ini, ya itu berpakaian rapi ya, yang sopan ya. Oke, ini ya teman-teman lokasinya di Desa Winduherang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Selain mitos-mitos dan kepercayaan masyarakat setempat, terdapat pula misteri mata air yang terhubung dari kolam kecil di sampingnya yang menurut penuturan juru pelihara setempat, air tersebut tidak pernah kering atau habis. Wah, menarik sekali nih sahabat Ejon mengenai situs Cihulu Kuningan ini. Sahabat Ejon, perjalanan saya di Jejak Kisah episode kali ini belum usai nih. Masih ada satu tempat lagi yang akan kita eksplor kisah sejarah dan apa saja yang bisa kita kulik di dalamnya. Ikuti terus perjalanan saya menjelajahi situs-situs di Desa Winduherang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat Ejon dimanapun kalian berada, kita telah sampai di tempat terakhir saya menjelajahi situs bersejarah di Desa Winduherang, yaitu Tabet atau tempat penyepuhan benda-benda pusaka. Apa saja kisah menarik di dalamnya? Terus ikuti jejak saya di Jejak Kisah. Oke teman-teman, saya masih berada di Kuningan nih dengan Pak Udin ya, selaku juru pelihara atau juru kunci dari beberapa petilasan yang ada di Winduherang ya. Ya, salah satunya adalah petilasan ini. Pohon tua, pohon kemuning yang dulunya dipakai nikat kuda siwindu. Oh, untuk ikat kuda siwindu ya? Ya. Tapi pohonnya udah nggak ada ya? Nggak ada, udah kepos. Dulunya waktu zaman Pangeran di Pati Ewangga tuh, yang kalau mau kesini ke tempat penyepua ini, kudanya di sini, disimpan di sini. Kudanya? Iya, diikat di sini. Berarti dulu ini tempat diikatnya kuda ya? Iya, kuda siwindu. Kuda siwindu ya? Ya. Oke, ini ya teman-teman tempatnya, tapi pohonnya udah kropos. Udah kropos, jadi Ya. digantikan dengan pohon yang baru. Ya. Tahun berapa Pak ini pohon ini kroposnya? Sekitar tahun 1990-an lah. Oke, teman-teman kita masuk ya. Konon, Tabet merupakan tempat pembuatan benda-benda pusaka pada masa Pangeran Adipati Ewangga. Di sekitar halamannya terdapat pohon kemuning yang menjadi saksi bisu kuda siwindu yang merasa itu diikat di pohon tersebut. Mitos yang masih melekat di telinga masyarakat sekitar adalah jika terdapat daun jatuh dengan kencang dan berhasil ditangkap, maka akan berubah menjadi keris. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, situs ini akan mengeluarkan dangiang cahaya yang akan mendatangi rumah calon pemenang pemilihanku. Kali ini saya akan mengajak sahabat Ejon untuk menelusuri bersama kisah sejarah
dan situs tersebut hanya di Jejak Kisah. Ya, sebagai seorang empu pembuat keris dan sebagai Panglima Perang Kabupaten Kuningan. Ya. Jadi ini petilasannya ya, ada di sini ya. Ya. Kita coba explore ya teman-teman di dalam petilasan ini ada apa aja. Ini diperkirakan tahun berapa Pak Udin? Ini diperkirakan sekitar tahun 700-an, Pak. 700-an berarti Ya. abad ke-17 ya? Ya. Kita coba masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, ini petilasan Empu Ewangga, ya Pak. Dan ini yang dinamakan gentong bokor, dapat menipu sebuah perkakas pusaka yaitu keris. Ini dari dulu ya? Ini dari dulu udah ada ini, terbuat dari batu. Dan ini juga batu udah tua, dulu dipakai tempat bertapanya untuk mengisi seperti pusaka itu diisinya di sini dengan cara bertapa. Kalau istilahnya diisi dengan karomah, hodam-hodam lah. Jadi ini adalah tempat pembuatan pusaka? Ya, tempat pusaka, tempat menyepuhnya di sini. Tempat penyepuhan ya? Ya. Kabupaten Kuningan yang kerisnya pusakanya dibuat dari sini, seperti tumbak, keris itu. Ya. Dari Cirebon juga dipasoknya dari sini pusakanya. Biasanya orang yang ziarah ke sini itu dari mana aja Pak Udin? Ada yang dari Bandung, dari Jakarta juga ada. Kebanyakan sih dari Kuningan. Dulu sih kalau waktu abah saya yang jadi kuncinya di sini nih, katanya ini mitosnya ini air ini bisa dibuat awet muda. Oh katanya. ini nih? Iya, air ini buat awet muda kalau dicuci ke muka katanya, gitu mitosnya. Ini dari dulu sampai sekarang masih seperti ini kondisinya? Iya, masih seperti ini, cuma yang berubah yang ini aja. Oh ya, tembok ya? Iya, temboknya aja yang berubah. Nah Pak Udin, ada nggak kejadian unik terkait dengan situs ini? Kejadian uniknya ya seperti ini Pak, ini katanya kan kalau di sini kan dangiang ya. Dangiang itu keluarnya dari sini Pak. Dangiang? Ya, Apa itu dangiang? Dangiang itu seperti wahyu lah. Kalau dari kerajaan itu wahyu pelampian tuh ya, cahaya lah. Gitu. Oh cahaya. Iya. Ini misalnya kalau dulu kan kalau pemilihan kubu di sini, kalau rumahnya tertimpa sama dangiang yang dari sini itu kemungkinan pasti dapat gitu. Oke, jadi ada cahaya yang keluar dari situs ini. Iya, dari situ. Kemudian nanti akan menuju suatu tempat ya? Iya, tempat ya. Kalau ada pemilihan kubu, cahaya itu masuk ke rumah calon kubu pasti tersebut, dapat. Pasti dapat ya? Ya, mitosnya gitu. Nah, kemudian ada nggak kejadian-kejadian yang ya cerita-cerita lah dari orang yang berkunjung ke sini, kejadian aneh gitu? Ya kejadiannya kalau dulu itu, kalau orang yang bertapa ya kayak gini ya bertapa, tiba-tiba ada satu kalakai yang jatuh tuh. Kalakai? Iya, kalakai itu jatuhnya daun ya? Ya daun, tapi jatuhnya tuh kencang. Ah, oke. Ternyata pas di kalakai itu jatuhnya kencang, pas diambil kalakai ternyata itu sebuah keris. Oh, sebuah keris. Yang lainnya ini kan kalau orang yang mau disunat tuh, anak-anak yang mau disunat, biasanya kesini dulu ziarahnya. Kalau mau disunat, ini juga bekas orang yang mau disunat nih kembangnya. Tujuannya itu hajat lah, mungkin minta sama Gusti Allah mungkin, dan dibantu dengan koromah-koromah yang ada di sini. Ya, hajat mau nyalonin jadi anggota DPR, nyalonin jadi naikkan jabatan gitu. Nah, pusakanya apa aja Pak? Pusaka seperti yang ciri khasnya tuh keris, tumbak, tuh kujang, tapi kebanyakan yang keris di sini. Keris. Ya. Ya, ini teman-teman di sini konon dulunya adalah tempat penyepuhan ya, empu ya, pembuatan benda-benda pusaka zaman dulu, zamannya di Pati Ewangga. Jadi di sini adalah tempat untuk pembuatan benda-benda pusaka itu. Nah, benda-benda pusaka ini konon dipakai oleh para pejabat di waktu itu ya? Iya, pejabat Kesultanan Cirebon dan Kadipatinan Kuningan. Dan di sini konon katanya banyak yang datang ke sini punya hajat untuk mencalonkan diri ya Pak ya? Ya, alhamdulillah tiap tanggal
1 September Bupati Sukajiarap memperingati hari jadi Kota Kuningan. Tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam sejarah dari petilasan pembuatan benda pusaka tersebut, ternyata setiap tanggal 1 September, Bupati Kuningan rutin berziarah ke situs bersejarah ini untuk memperingati hari jadi Kota Kuningan dan berupaya untuk terus melestarikan situs-situs bernilai sejarah di Kota Kuningan. Oke sahabat Ejon, itulah dia serangkaian kisah perjalanan saya di situs-situs sejarah yang terdapat di Desa Windu Herang, Kecamatan Windu Haji. Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah dengan episode sejarah yang menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.